Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Qasas, SEMEK. Saya adalah dosen tetap di program studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Mandala Waluya. Adapun latar belakang pendidikan saya yaitu pada bidang ekonomi, khususnya ilmu ekonomi dengan konsentrasi keuangan, di mana konsentrasi ini mengintegrasikan penguasaan teori ekonomi modern dengan pendekatan analitis, kuantitatif, dan empiris sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan maupun keputusan bisnis yang berbasis bukti atau evidence-based decision making. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unsur kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Selama masa pengabdian saya di dunia akademik, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya yaitu ekonomi mikro, ekonomi makro, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekonomi mikro. Mata kuliah ekonomi mikro merupakan salah satu mata kuliah dasar yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi di tengah keterbatasan sumber daya. Dalam era transformasi digital, penerapan ilmu ekonomi mikro tidak lagi terbatas pada pasar konvensional, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan strategi pemasaran berbasis digital atau yang lebih kita kenal dengan digital marketing. Kompetensi tersebut menjadi modal penting bagi lulusan untuk menciptakan inovasi, meningkatkan daya saing, serta menghasilkan keputusan bisnis yang efektif dan berkelanjutan di era ekonomi digital. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu yang pertama CPL 1, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL 2, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian capaian yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu ekonomi secara ilmiah dan etis untuk menghasilkan solusi, gagasan, atau kritik. Dan CPL yang keempat, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis bisnis dan kewirausahaan untuk menganalisis dan merancang peluang bisnis. Capaian pembelajaran tadi kemudian dituangkan dalam CPMK, yaitu CPMK 1, memahami ruang lingkup ekonomi mikro sebagai dasar kewirausahaan dan kerangka berpikir dalam proses kewirausahaan. Kemudian CPMK yang kedua, yaitu mata kuliah ini dijadikan sebagai salah satu rujukan penyusunan rencana bisnis. CPMK 3, yaitu menganalisis perilaku konsumen dan produsen dalam memaksimalkan utilitas dan keuntungan. Kemudian CPMK 4, menganalisis berbagai struktur pasar. Dan yang terakhir adalah CPMK 5, yaitu mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah terhadap pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu kembali bertatap muka guna melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah ekonomi mikro. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat ya, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dasar-dasar teori ekonomi mikro, sehingga pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Namun tentunya sebelum kita melanjutkan aktivitas perkuliahan kita, marilah sejenak kita berdoa
kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tentunya apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Siapa yang disebut namanya untuk mengangkat tangan dan bilang hadir. Oke, yang pertama Andi Musrida, Wisnu, Salsa, Waode Aci Darmawan, Indah Cahyaningsih, Ricci Amanda. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu tentang teori permintaan. Nah, sebelum kita masuk, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita capai dari proses belajar mengajar ini dengan topik teori permintaan. Slide itu kita punya capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana untuk topik ini kita harus memenuhi CPL 1, yaitu dengan kita belajar materi tentang teori permintaan ini, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup mikroekonomi yang merupakan dasar kewirausahaan, menunjang proses kewirausahaan berupa dasar dan kerangka pemikiran mahasiswa. Kemudian selanjutnya pada sub CPMK, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi, baik itu permintaan dan penawaran, maupun memberikan contoh kasus aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan teori. Sehingga diharapkan tentunya nanti teman-teman setelah kita melaksanakan pembelajaran ini dalam pada tema teori ekonomi mikro ini ataupun teori permintaan, teman-teman diharapkan mampu untuk memberikan contoh berbagai macam kasus dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan permintaan. Sampai di sini paham ya? Coba saja kalau aku udah kehabisan barang, aku pasti masih bisa jualan. Lakukan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menuju supplier untuk menambah stok bahan baku. Yeay! Karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedai itu lagi. Permintaan minuman mahasiswa itu ternyata sangat banyak ya. Ini kesempatan. Oke, baik teman-teman sekalian, setelah teman-teman menyimak dan melihat video tadi, tentunya teman-teman sudah memiliki kesimpulan masing-masing ya tentang bagaimana aktivitas permintaan itu. Di mana video tadi menjelaskan bahwa ada aktivitas jual beli apa? Jual beli jus dari buah segar. Nah, ketika misalnya dia menjual dengan pelanggan yang begitu ramai, kemudian dia kehabisan stok bahan baku, akhirnya orang pindah ke pesaingnya. Tapi pesaingnya ini dia menaikkan harga. Dari harga 6.000 kemudian dia menaikkan harga 7.000. Nah, kemudian karena dia melihat bahwa dengan menaikkan harga ini orang tetap datang untuk membeli, maka kemudian setelah bahan bakunya tiba dan dia siap untuk menjual lagi, dia menaikkan harga sebanyak 15.000. Ternyata ketika 15.000 dia jual harga jus itu, justru orang tidak ada yang mau membeli, maka kemudian dia lakukan apa? Dia melakukan penurunan harga. Jadi sampai di sini ada yang bisa kira-kira menyimpulkan untuk apa itu permintaan misalnya? Ya silakan, Aul. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang minta akan turun. Oke. Dari Aul menyimpulkan bahwa ketika harga misalnya itu dia naik, maka permintaan itu justru akan berkurang dan sebaliknya. Ada lagi pendapat lain? Siapa? Oh ya, silakan Aci. Dari video saya yang bisa kasih teman bahwa waktu dijual mahal dan akan beli, di harganya langsung ada pembeli. Oke. Jawaban dari Aci yaitu ketika
barang itu dijual dengan harga yang mahal, justru orang tidak ada yang mau membeli. Tapi sebaliknya ketika harga itu murah, maka orang akan semakin banyak membeli. Nah, dari sini, dari kesimpulan teman-teman menunjukkan bahwa sebagian dari teman-teman sudah paham apa itu permintaan. Jadi kita lihat di sini ya. Mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga atau periode tertentu. Nah, di sini ada namanya hukum permintaan. Kalau misalnya teman-teman lihat di slide yang paling bawah itu, di mana semakin tinggi harga barang, ketika misalnya harga itu dia meningkat, maka apa yang terjadi? Maka permintaan akan semakin menurun. Kalau misalnya teman-teman lihat tadi yang di video, ketika misalnya dia bahan bakunya sudah ready kembali, kemudian dia menjual dengan harga tinggi, ternyata pelanggan itu justru menurun, justru tidak ada orang yang membeli. Maka apa yang dia lakukan? Dia lakukan penurunan harga. Dia lakukan penurunan harga, maka orang akan kembali berdatangan untuk membeli jus. Nah, itulah yang disebut dengan hukum permintaan. Jadi ketika harga barang itu dia naik, maka permintaan pasti akan menurun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga ini turun, maka permintaan akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman lihat, yaitu pendapatan konsumen. Mengapa pendapatan konsumen itu dia berpengaruh terhadap permintaan? Karena ketika misalnya pendapatan konsumen itu makin meningkat, ketika pendapatan teman-teman lah, ketika misalnya pendapatan kita di bulan ini misalnya taruhlah 1 juta dalam per bulan, otomatis apa yang kita makan, kemudian apa yang kita belanjakan dengan uang 1 juta itu tentunya sudah ada pos-posnya masing-masing. Nah, tiba-tiba misalnya teman-teman mengalami lonjakan pendapatan, misalnya gaji teman-teman itu dia naik misalnya sampai 5 atau 10 juta per bulan. Maka tentunya apa yang akan dilakukan teman-teman kalau misalnya dapat gaji 10 juta lah. Taruhlah misalnya sekarang ini belanja ya, tentunya pastinya ketika misalnya kita mengalami lonjakan pendapatan, maka pasti belanja kita juga akan semakin meningkat. Nah, itulah kenapa permintaan itu dia dipengaruhi oleh pendapatan konsumen. Pendapatan kita itu mempengaruhi apa yang akan kita belanja ataupun apa yang akan kita minta, sehingga permintaan itu pasti akan dia berpengaruh terhadap dengan pendapatan konsumen. Remote dan TV misalnya contohnya. Ada contoh lain lagi? Saya mau memberikan contoh. Fardan, kira-kira apa contoh itu Fardan? Siapa? Rabia, silakan. Bensin kayak motor. Ya, bensin dan motor. Seperti kompor sama gas. Sedikit pemaparan tentang materi teori permintaan. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Arlan. Saya ingin bertanya mengenai pendapatan, yang dimana saya masih kurang paham mengenai alasan kenapa pendapatan itu bisa mempengaruhi permintaan. Oh, oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, di sini teman kita Arlan dia bertanya tentang pendapatan konsumen. Kenapa pendapatan konsumen itu dia bisa mempengaruhi permintaan suatu barang? Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita mempunyai pendapatan yang meningkat, ketika pendapatan kita itu naik, kita ambil contoh lah ya, misalnya itu tadi, teman-teman ini kan sebagai seorang mahasiswa misalnya. Mahasiswa itu kebanyakan ada misalnya teman-teman karena di prodi bisnis, jadi barangkali teman-teman punya penghasilan itu yang pertama misalnya support dari orang tua untuk per bulan misalnya. Ada juga misalnya teman-teman yang dari bisnis. Nah, ternyata kita ambil contoh misalnya ternyata bisnisnya ini mengalami peningkatan sehingga teman-teman itu mendapatkan uang per bulannya itu misalnya di bulan pertama, di bulan ini teman-teman bisa mendapatkan dari keduanya ini 1.500.000 lah. Nah, karena peningkatan omset ataupun keuntungan dari bisnisnya ini, maka Anda mempunyai uang sampai 5 juta per bulan. Nah, kira-kira akan sama enggak
apa yang teman-teman pakai untuk berbelanja di pendapatan 1.500.000 dengan 5 juta per bulan? Kira-kira sama enggak? Ya tentunya pasti akan beda. Yang dulunya misalnya teman-teman itu menggunakan 1.500.000 ini untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, kita cuman bisa memenuhi kebutuhan standar kita untuk kehidupan sehari-hari kita, maka ketika sudah 5 juta kita bisa mulai membeli apa yang kita inginkan, bukan lagi apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Kita sudah bisa mulai membeli baju yang kita inginkan, kita sudah bisa membeli makanan enak yang menjadi impian kita, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian ketika bertambah orang yang membeli barang itu, maka tentunya permintaan akan semakin meningkat. Nah, itulah kenapa pendapatan itu dia bisa mempengaruhi permintaan. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, teman-teman bisa perhatikan pada kurva yang ada di slide. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana gambaran tentang permintaan. Ingat bahwa hukum permintaan yang berbunyi semakin tinggi harga barang, maka permintaan akan semakin turun atau semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, ketika harga barang itu rendah ataupun turun, maka permintaan akan semakin naik atau semakin meningkat. Nah, teman-teman bisa lihat misalnya di poin A, ketika harga barang itu di 22.000, permintaan itu berada di angka berapa? Misalnya permintaan per unitnya hanya 100. Tiba-tiba barang itu misalnya dia turun harganya ke 20.000. Maka permintaan juga semakin meningkat menjadi 150. Begitu juga misalnya sebaliknya. Kalau misalnya teman-teman kita lihat misalnya ketika tiba-tiba 20.000 sampai dia turun jadi 10.000 misalnya. Ternyata permintaan sampai 220 unit. Nah, begitu juga sebaliknya, misalnya ketika harga itu dia naik, maka akan semakin berkurang. Misalnya dari poin E tadi ini dia menuju ke poin D, maka permintaan akan berkurang sebanyak berapa? Hampir sebanyak 20. Jadi tinggal 200 ketika di harga 15.000. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk gambaran tentang kurva permintaan. Untuk evaluasi kita, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tadi? Siapa yang mau yang pertama? Ya, Salsa, silakan. Apa yang pertama? Pertama itu harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri. Kenapa harga barang itu sendiri bisa mempengaruhi permintaan? Saya akan memberikan contoh. Ya, silakan. Dari saya, di mana saya itu sering beli gas. Seperti yang kita ketahui, gas itu harganya tidak menentu. Yang tadinya harga 30.000 tiba-tiba menjadi 40.000 karena disebabkan faktor gas itu langka. Jadi kita bisa menaikkan harga barang dari kelangkaan gas tersebut. Oke, betul sekali ya jawabannya. Jadi kenapa harga barang itu mempengaruhi? Karena ketika misalnya harga barang itu dia naik ataupun turun, itu mempengaruhi ya permintaan. Bisa berbagai macam sebab. Misalnya itu tadi karena kelangkaan gas, maka akhirnya penjual gas ini mereka menaikkan harga barang sehingga ya permintaan terhadap gas juga akan menurun dan sebaliknya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada yang ingin menjawab lagi dari teman-teman? Ya, silakan Wisnu. Faktor yang kedua. Ya, faktor yang kedua apa? Harga barang yang berhubungan. Di situ faktor barang yang berhubungan. Ya, faktor barang yang berhubungan. Di situ ada dua poin utamanya. Yang pertama itu adalah barang substitusi, yaitu barang pengganti, dan yang kedua itu barang komplementer. Barang komplementer, yaitu barang pendukung. Ya. Nah, contoh dari barang substitusi itu saya ambil contoh dari kopi dan teh. Nah, jika harga kopi naik, konsumen itu akan cenderung memilih teh dikarenakan harganya yang lebih murah. Dan barang komplementer yaitu barang pendukung. Yang contohnya itu seperti yang sehari-hari yang kita sering lihat seperti mobil dan bensin. Nah, yang dimana pamannya harga mobil itu naik, pasti pembelian mobil itu akan menurun. Nah, begitu juga hubungannya kepada bensin. Pasti pembelian bensin itu akan menurun mengikuti dengan pembelian mobilnya, seperti itu, Pak. Oke. Baik, sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Bagus sekali jawabannya dari Wisnu tadi. Bahwa faktor yang kedua yaitu faktor apa? Faktor
barang yang berhubungan. barang yang berhubungan yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi contohnya apa? Misalnya itu tadi, ketika orang itu biasa minum kopi, ketika harga kopi naik, maka biasanya mungkin mereka mengganti dengan teh. Nah, kemudian misalnya barang komplementer, barang yang berhubungan antara satu dengan yang lain, saling berkaitan, saling mengikat fungsinya. Misalnya itu tadi, misalnya dia contohkan mobil dan bensin. Otomatis kalau misalnya orang sedikit yang menggunakan mobil, maka permintaan terhadap bensin juga pasti akan menurun. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa sebutkan? Disebutkan saja. Siapa yang mau? Oh, oke, Naira, silakan. Pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen, ya betul sekali. Itulah tadi apa yang kita pelajari tentang permintaan. Jadi dari sini teman-teman bisa paham ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sebagai rangkuman bahwa teori permintaan itu merupakan dasar dalam ekonomi mikro yang menjelaskan hubungan antara barang dan jumlah barang yang diminta, antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Kemudian permintaan itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada harga, kemudian pendapatan, selera konsumen, dan lain sebagainya. Nah, di hukum permintaan menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan. Nah, dan selanjutnya pemahaman teori permintaan penting dalam menganalisis perilaku konsumen dan pengambilan keputusan bisnis. Jadi misalnya teman-teman ini di prodi S1 Kewirausahaan, Anda tentunya didesain menjadi seorang entrepreneur. Apa fungsi teori permintaan ataupun hukum permintaan ini dalam aplikasi bisnis nantinya? Ini bisa menjadi satu pertimbangan bagi teman-teman sekalian dalam menentukan harga. Jadi ketika permintaan itu banyak ataupun sebaliknya ketika ketika barang produksi kita itu banyak, apa yang perlu kita lakukan? Nah, inilah fungsi dari permintaan itu tadi. Nanti teman-teman di pertemuan selanjutnya teman-teman akan mempelajari tentang penawaran lagi. Nah, sehingga diharapkan di sini teman-teman bisa memahami tentang permintaan ini untuk menentukan keputusan teman-teman ketika menjalankan bisnis nantinya. Baik, barangkali mungkin itu saja untuk tugasnya. Nanti diharapkan untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan di pertemuan kelima. Sampai di sini teman-teman semuanya sudah paham? Baik, jika teman-teman sudah paham, saya kira kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah ekonomi mikro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.